tadi. Tapi saya yakin ini teman-teman, saya perlu mengingatkan teman-teman semua bahwa training hari ini kita bukan cuma teman-teman dengar kayak seminar yang 1 hari, apa namanya, teman-teman cuma duduk dengerin aja, tapi akan sangat terbuka. Teman-teman diberikan kesempatan juga kalau mau nambahin gitu ya, mau saling sharing itu boleh juga gitu. Karena itu akan membuat apa yang kita dapatkan hari ini lebih kaya dari yang seharusnya kita dapatkan. Jadi bukan cuma dengerin saya aja ngomong atau siapapun yang depan sini yang ngomong gitu, tapi nanti teman-teman juga saling sharing juga gitu ya, bisa saling sharing. Oke? Sejauh ini ya sebelum kita lebih jauh lagi, teman-teman saya mau tanya dulu sebelumnya gitu ya. Kira-kira kalau baca apa namanya judul training kita ini apa sih yang akan kita bahas? Judulnya seru. Komunikasi. Ya? Apa? Komunikasi? Ya, komunikasi. Terus? Hubungan? Membangun tim dengan cara komunikasi. Membangun tim dengan cara komunikasi. Ya. Gak apa-apa, saya mau dengar aja teman-teman apa persepsi teman-teman apa gitu ya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Membangun sebuah penilaian melalui komunikasi yang efektif. Membangun sebuah penilaian. Penilaian. Iya, penilaian. Dari mana kira-kira kata penilaian itu muncul? Building rapport. Rapport. Ya. Memang sekarang bulan apa ya? September harusnya udah bukan naik-naik kelas lagi ya? Iya. Udah lewat ya? Iya. Kita sebenarnya ngomongin raport ini bukan raport anak-anak sekolah, bukan? Ya. Jadi gini, kalau bahasa Inggrisnya gitu ya, ini juga saya bukan dari bahasa Inggris asli. Cara pengucapannya sebenarnya bukan raport kayak kita ngomongin raport anak sekolah itu. Ada building rapport. Ya, harus saya gitu sedikit. Building rapport. Tapi daripada repot-repot, gitu ya, kita bilang aja building rapport Pak ya. Tapi nanti kita mau lihat juga nih, building rapport ini sebenarnya apa sih? Ya. Building rapport ini sebenarnya apa? Kalau communication, teman-teman udah tahu komunikasi. Ya. Oke, sebelum lebih jauh lagi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke trainingnya, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri karena saya yakin juga banyak teman-teman yang belum pernah ketemu saya, kecuali yang Pak Bernard udah ketemu saya kemarin, siapa lagi ketemu saya kemarin? Satu lagi, apa? Iya. Terus siapa lagi? Nggak ada lagi. Yang lain pastinya belum pernah ketemu saya kan? Ya, belum. Pernah? Gimana? Oh, dosen ini bener di mana? Oh, SPTU. Iya. Oh, ini ada lagi 1, 2, 3. Nah, ini orang yang kemarin-kemarin juga gitu. Mau pengalaman juga nih. Pagi. Denda Pak. Kenapa? Denda 250.000. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi gini, untuk teman-teman yang belum pernah ketemu, saya perkenalkan diri dulu. Nanti saya juga sebenarnya saya ditemani rekan saya yang duduk manis di pinggir sana, di pojokan sana. Cuma saya hari ini sih enggak. Cuma saya hari ini teman saya ini nggak bisa ngisi karena entah kenapa setelah ngisi waktu hari pertama kemarin, mungkin teman-teman yang sudah datang kemarin setelah setengah hari tiba-tiba suaranya menghilang. All out. Kenapa? All out. Iya, saking semangatnya. Padahal mau ada trainer kan suara. Ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya suruh memperkenalkan diri juga gitu. Saya mau nyiksa dia sedikit. Saya suruh memperkenalkan diri doang. Ini nama saya. Ya, itu nama saya. Ya, iya, memang nama saya unik. Ya, nama saya sangat unik. Mungkin sangat tidak. L itu apa? L? Kenapa? L itu apa? Ya, nanti Bapak saya kasih nomor telepon Bapak saya ya, biar Bapak tahu. Biar dia yang tahu. Oh, memang bapaknya bikin. Kenapa? Bapaknya bikin. Bapak saya yang bikin. Bapak saya yang bikin. Karena nggak mungkin waktu saya lahir saya kasih nama saya sendiri kan nggak mungkin, waktu saya belum bisa. Karena kakaknya K, ternyata kan L. Kenapa? Kakaknya K, adiknya L. Oh enggak, ini karena memang L ini saya anak pertama. Jadi di keluarga saya itu bapak ibu saya punya anak 3. Yang anak pertama dikasih nama depannya L, yang kedua M, yang ketiga S. Jadi pas LMS, ya.
Oh, kalau kayak tim baju gitu ya. Kasih nama L. Itu berarti baju gitu. Balik SML itu. Kesannya harus ya. Nah, tapi gini, dari namanya jelas kelihatan bahwa kalau saya ini orang Jawa. Jadi gimana caranya? Twenty itu bukan Jawa itu. Ini Jawa, Pak. Kalau nggak percaya biasanya orang Jawa itu kan akhirannya namanya banyak yang pakai no, benar nggak? Kalau Meksiko itu bukan Jawa ya. Biasanya ada Soekarno, ada Hartono, gitu kan? Ada siapa lagi Suwarno. Nah ini saya Sventivano. Jadi nama saya sangat tidak Jawa sebenarnya walaupun bapak saya orang Jawa asli. Bapak saya orang paling kasihan seluruh dunia, jadi nggak usah ngomongin bapak saya. Bapak saya orang Malang. Jadi paling kasihan seluruh dunia. Tapi teman-teman boleh panggil saya ini. Boleh panggil saya Vano aja. Kenapa? Biasanya terserah. Biasanya sih saya dipanggilnya Vano. Biasanya. Tapi sinetron Yang mana Pak? Panonya. Ada ya? Saya nggak tahu malahan. Ya biasanya saya dipanggilnya Vano, tapi tolong saya wanti-wanti juga sama teman-teman semua. Harap mengelafalkan dengan benar gitu ya, karena Vano ini pakai huruf F bukan pakai huruf M. Ya. Nanti kalau M gitu ya, soalnya gini, saya dulu waktu kuliah saya di Bandung, teman-teman saya yang orang Bandung itu agak susah ngomong M. Biasanya mereka ngomongnya F. Jadi begitu mereka panggil saya, manggilnya Vano Kadir sih, Vano gitu kan ya. Nah itu kan temennya Kadas, Purano kan ya. Jadi biasanya Vano. Teman-teman boleh panggil saya L, terserah. Boleh juga ya Pak, kalau mau panggil L boleh, lebih gampang mungkin. Virgi. Sventivano boleh. Kalau Virgi tolong jangan dipanggil Virgi dulu. Ini nama komersil saya kalau malam. Itu Virgi. Ya. Jadi kalau masih siang ya L boleh, Vano boleh, tapi nanti kalau udah malam sedikit baru boleh. Ya. Kenapa? Zoom ya nama saya memang cukup unik walaupun tadi saya orang Jawa asli, cuma nggak tahu kenapa dikasih nama saya seperti ini. Bahkan dulu sempat diplesetin sama Pak saya. Karena dia sebel gitu kan, ponakannya nama keponakannya susah banget gitu kan. Jadi dia marah-marah sama bapak saya, dia marah-marah, dia bilang kasih anak kok, katanya nama anaknya jelek banget sih katanya. Kok hilang? Progres. Oh, pencet kali ya. Mati. Jadi dia bilang gini, nama anak kok jelek banget, udah jelek susah lagi gitu kan. Oh, bapak saya protes lagi, oh jelek gimana sih kalau nama keren begini? Lu masa anak jelek gitu, namanya jelek gitu dikasih nama LPG Adi Purno kata pakai saya. Karena dia malas melafalkannya gitu ya, susah. Dia dikasih gitu. Ya. Oke, gini teman-teman, karena saya sudah memperkenalkan diri. Pakai mic Pak. Lebih jelas enggak juga Pak, soalnya kemarin saya udah pakai coba itu sebenarnya nggak tahu. Ya, kan ribet soalnya. Kalau cek Ya, lebih jelas. jelas. Lebih jelas. Jelas buat recording. Oh, jelas buat recording pantas. Kalau saya tidak terlalu suka pakai mic karena ini mengganggu batas apa? Karena saya kalau ngajar agak biayaan, nanti saya muter-muter lari ke belakang. Oke, gini. Enggak usah pakai. Iya. Soalnya agak mengganggu. Saya sudah memperkenalkan diri. Mungkin teman-teman juga mungkin baru dengar kali ya itu, mungkin saat ini bingung. Waktu daftar training ini, soft skill training, soft skill itu apa gitu kan? Ada yang punya bayangan nggak tentang soft skill? Soft skill itu sebenarnya apa sih? Yang lembek-lembek, Pak. Setuju saya kalau itu yang lembek gitu ya, sesuai namanya. Walaupun tapi kami pastikan kami bukan lembut. Bahaya kalau kami lembut. Apa kira-kira tuh? Soft skill apa ya? Mungkin ada yang punya ini nggak? Ada yang
ada yang bingung atau mungkin ya ikutin aja lah, atau mungkin ada yang punya persepsi sendiri tentang soft skill. Itu cuma tentang anion. Soft skill apa? Anion. Oke, kalau gitu gini. Gimana sih? Ya. Kalau begitu, saya mau menetapkan satu syarat dulu sebelum kita melanjutkan training ini. Kalau syaratnya tidak dipenuhi, kita tidak akan lanjutkan. Ya. Ya. Setuju. Oke. Syaratnya adalah yang pertama, dilarang mempraktekkan yang namanya ilmu kebatinan. Yang pertama, itu satu-satunya. Dilarang mempraktekkan ilmu kebatinan. Persis seperti yang teman-teman lakukan sekarang. Bingung mau jawab apa? Ya, jadi kalau misalnya gini, nanti kalau misalnya saya tanya teman-teman ngerti atau tidak, gitu ya. Masalahnya teman-teman sering mempraktekkan ilmu kebatinan, gitu ya. Teman-teman jelas atau tidak? Kebanyakan hanya begini. Merenung itu, Pak. Merenung. Praktek pelajaran kemarin. Oh, praktek yang kemarin. Iya. Yang tadi lu bakal butuh kayak butuh apa tuh? Buat presiden. Ya kan? Kebanyakan masalah begitu, teman-teman. Jelas teman-teman begini semua. Nah, masalahnya saya tidak bisa baca pikiran teman-teman. Jadi kalau misalnya jelas teman-teman, ya jawab saja ya atau tidak, kan gitu. Setuju? Setuju. Banyak yang mempraktekkan ilmu kebatinan. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju. Ya, itu aja syaratnya satu, ya. Jadi dilarang mempraktekkan ilmu kebatinan. Oke, kembali ke pertanyaan saya. Kira-kira apa yang teman-teman persepsi apa yang teman-teman miliki tentang soft skill? Sekali lagi, tidak ada benar, tidak ada salah. Ungkapin aja apa yang teman-teman tahu, gitu ya. Ya siapa tahu benar gitu kan. Tapi kalaupun salah, nggak ada yang salah lah. Pasti saya yakin nyerempet apa gitu. Keahlian yang ringan-ringan. Nah, ini kan seru kan? Keahlian yang ringan-ringan. Kalian yang lembut-lembut, toh, Pak. Keahlian yang lembut-lembut. Terus apa lagi teman-teman? Keahlian yang standar. Keahlian yang standar. Maksudnya apa nih? Standar samping apa standar ganda? Kalau misalnya motor ada standar samping, standar ganda. Keahlian yang standar maksudnya apa itu? Ya, yang dasar. Oh ini dasar. Oke, dasar. Terima kasih. Apa lagi? Kemampuan yang sedang-sedang aja. Kemampuan ya? Sedang-sedang aja. Push, Vera itu Pak. Yang sedang-sedang saja. Terlalu tinggi, jangan terlalu ya. Lebih ke arah teori daripada praktek ya, Pak. Lebih banyak teori pada praktek. Oke, terus apa lagi? Teknik halus. Teknik halus. Oke. Teknik halus. Apa lagi? Ini baru dari regu aja, regu B-nya belum ada suaranya di sini nih. Ini regu B dari desa Sukamaju. Apa kira-kira? Soft skill. Ya, Mana nih? Suaranya mana? Suaranya nggak ada suaranya. Apa teman-teman? Soft skill kira-kira apa? Ada ini gambaran. Atau jangan-jangan selama ini teman-teman pikir, oh ini makanan gitu kan? Soft skill. Gitu. Gak ada? Gak ada lagi? Gak ada lagi? Oke, jadi soft skill sebenarnya gini. Soft skill itu adalah skill keterampilan. Soft, saya setuju, lembut, ya. Lembek-lembek, halus-halus. Ya. Jadi keterampilan yang sebenarnya soft skill ini adalah salah satu keterampilan. Mungkin orang bilangnya begini, oh ini hanya sekedar penunjang daripada hard skill. Kalau hard skill kira-kira di profesi kita ini apa teman? Jualan, Jualan, maksa, pakai ilmu itu hard. ilmu Jackie Chan. Engkoring. Ilmu apa ya kalau kayak gitu? Ya, terus apa lagi? Penjualan, penjualannya pakai rekrut misalnya. Terus apa lagi? Kalau jualan itu kan kita perlu apa sih? Skill. Ya skill benar, skillnya skill tentang apa lagi? Presentasi, ya kan? Terus apa lagi? Produk. Nah, itu semua adalah hard skill. Nah, tapi di luar itu ada sebenarnya penunjang yang nggak kalah pentingnya. Namanya soft skill. Soft skill ini akan lebih berbicara lagi nantinya bagaimana kita berinteraksi juga dengan orang lain. Kita udah tahu keterampilan menjualnya, kita udah tahu produknya, tapi kalau kita tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan orang, nggak akan terjadi, gitu kan?
Kemudian soft skill juga bicara tentang mindsetnya. Kalau saya udah tahu cara menjualnya, saya udah tahu produknya, pertanyaan berikutnya yang dibahas soft skill adalah kenapa saya harus jual? Gitu. Buat apa saya jual? Buat siapa? Ngapain saya harus melakukan ini? Nah itu sebenarnya yang dibahas di soft skill. Ya. Jadi ini adalah nah, ini adalah tim kami. Jadi kalau di Jakarta itu tim soft skill di Jakarta tim training itu ada macam-macam. Ada tim kalau teman-teman kemarin ada TPM, ada tim TPM. Kemarin TPM mau siapa di sini? Masih? Ada? Ya. Masih gitu ya. Terus apa lagi ada? David. Ada siapa? Siapa? Weekend. Ken. Niken berarti udah ikut tahun lalu berarti ya? Tahun lalu. Tahun yang lalu, Niken sekarang sudah tidak di Prudential lagi. Kemudian ada David misalnya gitu ya. David itu pegangnya timnya ada PFA, kemudian ada tim produk, ada lagi di sana. Ada lagi tim soft skill. Soft skill untuk saat ini kami berlima itu menangani agensi ya cukup lah agensi dari Saman sampai Merauke. Ya, berlima ini. Jadi kebayang teman-teman dengan berlima ini saat ini kami berdua, saya dengan rekan saya ada di sini, yang dua lagi sekarang ada yang satu lagi ada di Cilegon, yang satu lagi ada di Bali, yang satu lagi ada di Jakarta. Jadi kita mencari semua ya. Jadi bisa sekaligus bareng pergi barengan. Oke, ini yang